Apa kabar kalian semua? Semoga Sobat Novel Stories Donghua hari ini diberi kesehatan, dan langsung saja ke alur ceritanya. Episode ke-361, dengan judul Jangan Khawatir. Langsung ke dalam alurnya. Meskipun panggung jamuan penuh dengan ketegangan, itu tidak berarti semua orang akan kehilangan rasa kesopanan atau alasan mereka. Kata-kata ofensif yang Ma Junhui katakan beberapa saat yang lalu itu tidak punya otak, itu adalah kata-kata yang tidak akan pernah dikatakan oleh orang normal secara mental. Lin Ming tidak memiliki permusuhan masa lalu dengan Ma Junhui, atau ketidakadilan. Sebenarnya, Lin Ming belum pernah bertemu Ma Junhui. Ma Junhui seperti anjing gila yang menggigit orang lain secara acak, jika dia tidak dihasut oleh orang lain, ini masih kepribadiannya. Ma Junhui tertawa ketika dia mencibir, berkata, "Kamu benar, aku benar-benar mencoba memprovokasi kamu." Pertandingan keterampilan superficial yang telah terjadi sejauh ini terlalu membosankan. Namun, aku tidak berbohong ketika aku mengatakan bahwa kamu mendoakan diri sendiri untuk menjadi murid inti Divine Phoenix Island. Benar-benar ada rumor yang menyebar seperti itu. Seperti yang mereka katakan, di mana ada asap ada api. Hari ini, bagaimana kalau aku menjadi batu ujianmu untuk melihat seberapa benar rumor ini? Petik 2. Batu ujian. Kamu benar-benar memikirkan diri sendiri. Lin Ming mencemooh. Aku khawatir batu ujian kamu akan pecah hanya dengan sedikit sentuhan. Petik 2. Saat Lin Ming berbicara, dia mengeluarkan Heaven Deep Soft Spear dari cincin spasialnya. Sejak dia mendapatkan Purple Comet Spear, dia tidak menggunakan tombak perak ini. Namun, Purple Comet Spear adalah harta bumi langkah kelas atas yang tinggi, itu terlalu mengejutkan. Leluhur Qian telah meninggalkan barisan kamuflase di Purple Comet Spear, dan tidak ada orang di bawah budidaya leluhur Qian yang bisa melihat kebenaran. Namun, ada banyak penguasa lama di sini yang memiliki penglihatan dan persepsi yang tajam, jadi pasti akan ada orang yang mengenalinya. Harta langkah bumi kelas atas yang tinggi adalah sesuatu yang bahkan didambakan oleh Master Inti Revolusi. Meskipun Lin Ming memiliki Divine Phoenix Island yang mendukungnya dan tidak takut mengekspos Purple Comet Spear, yang terbaik adalah menyimpan berita ini setenang mungkin. Dengan begitu banyak orang di sini, itu pasti akan menyebar dalam waktu kurang dari sehari. Ma Junhui melihat Lin Ming mengeluarkan tombak perak langkah manusia tingkat menengah dari cincin keruangannya dan tertawa, apakah aku melihat sesuatu? Kamu adalah murid inti dari Divine Phoenix Island, tetapi kamu benar-benar menggunakan senjata sampah seperti itu. Bahkan murid langsung sekte kelas 3 dapat memperoleh senjata step Earth, tetapi di sini kamu menggunakan senjata step level manusia tingkat menengah. Apakah kamu bercanda? Bibir Lin Ming meringkuk sambil tersenyum. Jika semua orang bersikap ramah dan memiliki pertandingan yang menyenangkan, maka dia tidak akan keberatan meninggalkan lawannya. Tapi sekarang idiot ini menjadi sangat agresif dan jelas digantung oleh orang lain. Secara alami, dia tidak akan memaafkannya begitu ringan. Untuk menangani sampah tingkat rendah sepertimu, tangan kosongku sudah cukup. Tapi sekarang tombak aku ingin melihat setetes darah. Setelah 5 gerakan tombak, jika kamu masih bisa berdiri, maka anggap aku kalah. Petik 2. Kata-kata Lin Ming mengejutkan semua orang yang hadir. Tangan kosongnya sudah cukup. Dia mengambil tombak untuk melihat setetes darah. Kalahkan Ma Junhui dalam 5 gerakan atau itu akan menjadi kehilangannya. Zhan Yunjian memandang Lin Ming dengan senang, bocah ini benar-benar percaya diri. Dia berbalik untuk melirik Zhou Xiaoling Sekte Thunderclash, dan melihat bahwa gadis kecil itu tampak sangat bersemangat, jelas berharap untuk menonton pertandingan ini. Oh, kamu juga berpikir Lin Ming akan menang dalam 5 gerakan? Zhan Yunjian bertanya dengan transmisi suara esensi sejati. Hehe, aku tidak tahu apakah dia akan menang atau tidak,
tapi apapun hasilnya, semuanya akan sangat menarik setelah 5 langkah. Pasti akan ada pihak yang menderita kerugian yang menyedihkan. Aku tak sabar untuk melihat wajah pecundang. Yang kalah bahkan mungkin kehilangan kepercayaan dirinya dan merusak jalur kultivasinya, dan tidak akan pernah bisa pulih. Bagaimana aku tidak bersemangat tentang sesuatu yang begitu menyenangkan. Saat Zhang Yunjian mendengar nada polos di mana Zhou Xiaoling berbicara, dia merasa menggigil merayap di tulang punggungnya. Ketika gadis kecil ini tumbuh, dia pasti akan menjadi bencana kelas A. Dari mereka yang hadir, para murid dari 5 elemen daerah sebagian besar menonton untuk bersenang-senang. Tetapi untuk para murid Divine Phoenix Island, mereka memiliki berbagai pemikiran. Ada beberapa yang khawatir untuk Lin Ming seperti Zhang Zhen, tetapi ada juga yang sangat cemburu dan marah, dan ingin melihat Lin Ming dipukuli ke tanah, seperti Yan Fuhong. Yan Fuhong memiliki senyum yang melayang-layang di wajahnya, dan dia memainkan jari manisnya sambil berpikir, dia benar-benar berasal dari tanah yang miskin, dia benar-benar mengambil harta langkah manusia tingkat menengah untuk mempermalukan dirinya sendiri. Aku hanya ingin memiliki seseorang yang melumpuhkan kamu sedikit sehingga kamu kehilangan kesempatan untuk memasuki alam mistis ilahi Phoenix, tetapi sekarang tampaknya bahkan hati kamu seni bela diri akan rusak. Dasar idiot, kamu benar-benar menggali kuburmu sendiri. Petik 1. Mu Yuhuang diam. Dia menatap Mu Qianyu, pertanyaan yang jelas di matanya. Mu Qianyu terdiam, Lin Ming ini benar-benar membuat orang khawatir. Tidak apa-apa untuk hanya mengalahkan orang ini, tapi sekarang Lin Ming menarik dirinya ke sudut. Menghadapi tatapan tanya Mu Yuhuang, Mu Qianyu menggertakkan giginya dan mengangguk. Dia masih memiliki keyakinan penuh pada Lin Ming. Mu Yuhuang mengerutkan kening. Tidakkah kamu mengatakan bahwa si bodoh tua Qian membuat tombak harta langkah bumi kelas atas yang bermutu tinggi untuk Lin Ming? Dan itu juga lebih baik daripada pedang Vermilion Bird kamu. Kenapa dia tidak menggunakannya? Petik 2. Ini, Mu Qianyu memaksakan senyum. Dia mungkin tidak ingin menimbulkan masalah dengan mengungkapkannya. Mu Yuhuang dengan dingin berkata, jika dia menimbulkan masalah, dia masih memiliki Divine Phoenix Island kami yang mendukungnya. Setidaknya itu jauh lebih baik daripada kalah. Mengambil tombak sampah seperti itu benar-benar memalukan. Apa yang akan dia lakukan jika rusak? Begitu senjatanya pecah, dia bahkan mungkin tidak bisa menyelesaikan pertandingan dalam 5 gerakan. Bahkan jika kekuatannya lebih besar dari lawannya, dia masih akan ditertawakan oleh orang lain. Aku harap dia tahu apa yang dia lakukan dan tidak menjadikan dirinya sebagai lelucon. Petik 2. Setelah Ma Junhui mendengarkan kata-kata Lin Ming, dia bahkan tidak marah, dia hanya tertawa. Dia memandang Lin Ming seolah dia idiot dan berkata, apakah kamu sudah bodoh hari ini? Aku akan berdiri di sini dan melihat bagaimana kamu akan mengalahkan aku. Petik 2. Lin Ming memegang tombak di tangan kanannya dan menggunakan tangan kirinya untuk melacak poros keren, perasaan akrab menyebar ke seluruh tubuhnya. Dia telah menggunakan tombak lunak mendalam berat ini untuk waktu yang lama. Itu bersamanya ketika dia mengalahkan Zhang Guanyu, ketika dia telah melarikan diri melalui Wilderness Selatan, dan itu bahkan menemaninya sepanjang seluruh pertemuan bela diri fraksi total 7 lembah mendalam. Ketika Lin Ming mengatakan dia akan mengalahkan Ma Junhui dalam 5 gerakan, dia sudah meninggalkan banyak ruang untuk dirinya sendiri. Ketika Lin Ming baru saja mulai tempering Marou, dia sudah bisa benar-benar mengalahkan puncak Hautian Huang Zixuan tapi Ma Junhui ini hanya setengah langkah Hautian. Jadi bagaimana jika dia adalah bakat sekte kelas 4? Bukan hanya itu, tapi Lin Ming sudah menyelesaikan 20% dari marah tempering. Saat kaki Lin Ming menginjak lantai, di bawah dukungan Golden Rock hancur void, kecepatannya langsung mencapai batas.
Tubuhnya menjadi serangkaian hantu ketika cahaya biru mengembun di ujung tombak, menembak langsung ke arah dada Ma Junhui. Aku akan memotong tombak bodohmu. Ma Junhui berteriak dan menebas dengan pedang birunya, 7 atau 8 bilah angin melolong. Bilah angin ini bersiul di udara dengan suara kisi-kisi seperti pedang yang menembus kaca. Menghadapi bilah angin ini, Lin Ming tidak diblokir atau dihindarkan, dia menusukkan tombaknya lurus-lurus. Esensi sejati biru tak berujung membawa kekuatan bergetar flow seperti silek menabrak bilah angin. Ping 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 ping. Dengan serangkaian suara seperti pemecahan kristal, semua bilah angin Ma Junhui hancur. Tapi, potensi tombak Lin Ming tidak berkurang sama sekali, cahaya tombak hanya berjarak 10 kaki dari Ma Junhui. Ma Junhui terkejut. Dia mengulurkan tangannya dan energi asal angin biru berkumpul di sekelilingnya, membentuk angin puyuh di sekitar tubuhnya. Wind Shadow Shield. Peng. Ma Junhui bahkan belum selesai berteriak, Wind Shadow Shield, ketika Heavy Spawn Soft Spear menabrak angin puyuh, menciptakan suara siulan yang menembus telinga. Tombak lunak mendalam yang berat hanya melambat sedikit saja, tetapi kemudian terus menembus. Apa? Kulitmu Junhui akhirnya benar-benar berubah. Kekuatan pertahanannya luar biasa, dan dia bahkan bisa meminjam kekuatan angin untuk menciptakan Wind Shadow Shield, namun dia bahkan tidak bisa memblokir satu serangan pun. Dia mundur, tetapi tombak lunak mendalam yang berat menyergapnya. Cool Breeze Cut. Mata Ma Junhui dingin. Dia berteriak keras dan menebas Heavy Spear Soft Dip. Pedang di tangannya adalah harta bumi tingkat rendah. Bahkan jika dia tidak menggunakan esensi sejati, itu masih bisa memotong harta langkah manusia tingkat menengah menjadi 2. Sekarang dia bahkan telah menggunakan keterampilan pedang, dia seharusnya bisa memotong tombak Lin Ming seperti lilin. Tapi dia tidak pernah berpikir bahwa ketika dia mengurangi tombak lunak yang sangat mendalam, pedangnya akan terperosok oleh esensi sejati biru yang tak berujung kuat, dan bahkan esensi sejati yang dia tuangkan ke pedangnya semua akan tersebar oleh kekuatan bergetar aneh. Apa metode kultivasi macam apa ini? Ma Junhui tidak bisa percaya apa yang terjadi. Dia bahkan tidak punya waktu untuk berpikir karena potensi tombak ini mengalir ke arahnya seperti tsunami besar. Bahkan setelah dia mencoba untuk membatalkannya dengan 3 gerakan, itu masih mengandung kekuatan yang menakutkan. Semua ruang di sekitarnya sepertinya dikunci, dan energi asal angin berlari liar. Cahaya tombak yang luar biasa menabrak Ma Junhui, memukulnya dan baju besinya yang fleksibel. Pada saat itu, Ma Junhui merasa seperti telah dipukul oleh palu besar. Sebuah lubang menganga raksasa dipelintir ke dalam armor fleksibel langkah manusia tingkat tinggi, dan bahkan esensi sejati dalam tubuhnya hancur berantakan seperti porselen yang rusak. Ma Junhui memuntahkan seteguk darah sebelum terbang beberapa puluh kaki ke belakang. Hanya ada suara menggedor ketika Ma Junhui memukul beberapa meja jamuan ulang tahun. Seluruh tubuhnya ditutupi dengan anggur dan makanan, dan juga potongan-potongan kecil piring batu giok yang rusak. Karena cahaya tombak telah banyak dilawan, Ma Junhui tidak terluka parah. Namun, harga dirinya telah hancur dan dibawa ke tanah. Dia merangkak dari lantai, bibirnya bergerak-gerak, matanya merah karena darah, dan wajahnya memerah karena marah. Seluruh aula sepi, bahkan para murid dari 5 elemen regen tertegun konyol. Mereka tidak mengharapkan adegan seperti itu terjadi. Hanya dalam satu langkah, Ma Junhui telah dipukul mundur seperti serangga. Meskipun ia tidak terluka terlalu serius, Ma Junhui telah menggunakan 3 gerakan untuk memblokir tombak Lin Ming, namun hasil akhirnya adalah ini. Kesenjangan dalam kekuatan mereka jelas. Mereka hanya pada level yang sangat berbeda. Saat seluruh hadirin terdiam, tawa ceria seperti gemerincing lonceng perak bergema saat ini. Zhou Xiaoling tertawa ketika dia menamparkan mejanya,
air mata hampir mengalir di pipinya. Senior magang, saudara Ma, cepat dan lepaskan mie itu di lehermu, aku akan mati tertawa di sini. Hahaha. Pada saat ini, semangkuk mie ulang tahun tergantung di lehernya. Mie ini dibuat dengan bahan khusus lembah roh dan sangat kenyal, mereka bahkan belum rusak. Bahkan ada beberapa tetes saus mengalir di ujungnya. Ma Junhui tampak seperti digigit ular. Dia merobek mie di lehernya, wajahnya berubah dari merah menjadi ungu. Melihat ini, banyak murid Divine Phoenix Island ingin tertawa, tapi itu cukup hina untuk tertawa dalam situasi seperti ini, jadi mereka menahan diri meskipun sulit untuk bertahan. Namun, mereka yang menekan tawa mereka tidak termasuk Zhang Zhen. Mata Zhang Zhen melebar saat dia menatap Lin Ming, sedikit terpana. Dari semua murid Divine Phoenix Island, dia adalah orang yang paling sering berhubungan dengan Lin Ming. Dia telah membawanya melalui gerbang gunung, makan bersamanya, dan telah mengajarinya banyak hal. Dia telah memimpin Lin Ming selama beberapa hari, tetapi tidak tahu persis apa jenius mengerikan yang telah dibawanya. Mu Qianyu menghela nafas panjang, ingin menegur Lin Ming sedikit. Meskipun dia memiliki kepercayaan pada Lin Ming, dia tidak yakin kemajuan seperti apa yang telah dia buat beberapa bulan terakhir ini, dan sedikit ragu tentang apa yang bisa terjadi. Lin Ming ini, dia benar-benar membuat orang khawatir untuknya. Episode ke-362, dengan judul Dikelilingi oleh 6 sekte. Langsung ke dalam alurnya. Lin Ming, aku akan membunuhmu. Ma Junhui terbakar amarah karena rasa malu yang diterimanya. Dia mencengkeram pedang panjang di tangannya, lapisan cahaya ungu yang menutupi bilahnya. Seluruh tubuhnya memancarkan cahaya biru, dia hampir melepaskan kekuatan penuhnya. Lin Ming tenang seperti sebelumnya. Dia memegang tombak lembut yang sangat berat lurus di tangannya, menunggu Ma Junhui datang. Cukup, pada saat ini, Master Valley Storm Valley mengeluarkan batuk dingin. Kerugian adalah kerugian, mundur. Pertemuan Ma Junhui dengan esensi sejati terganggu oleh batuk pilek dari Valley, wajahnya memerah. Dia berargumen, tidak mau menerima hasil ini, yang mulia sekte guru, aku hanya meremehkan musuh. Aku masih belum menggunakan Wind Conversion Art, dan aku masih memiliki konsep angin. Aku diam. Tuan lembah-lembah Storm akhirnya marah. Seorang anak berusia 18 tahun menantang seorang anak berusia 16 tahun dan dikirim terbang kembali dengan satu serangan saja sudah cukup memalukan, namun kamu masih memiliki wajah untuk memberikan alasan. Cepat dan keluar dari jalan, kamu mempermalukan aku di panggung itu. Petik 2. Ma Junhui menelan ludah, lalu memelototi Lin Ming dengan kebencian pahit di matanya saat ia melangkah mundur dengan malu. Nak, tunggu saja. Aku pasti akan membalas budi suatu hari nanti. Sebelum Ma Junhui meninggalkan panggung, ia mengirim Lin Ming transmisi suara esensi sejati yang menyeramkan. Ketika dia berkelahi beberapa saat yang lalu, dia belum menggunakan seni konversi angin atau konsep angin. Dalam ketergesaannya, dia bahkan tidak sepenuhnya memanggil esensi sejati. Dalam rasa percaya dirinya yang bodoh, dia menghipnotis dirinya dengan berpikir dia tidak akan pernah kalah dari Lin Ming, dan ini adalah alasan hilangnya mendadak dan segera. Hanya dengan memikirkan ini membuat Ma Junhui merasa sedikit lebih baik. Dia telah kehilangan pertandingan hari ini dengan cara yang terlalu menyedihkan. Dia bahkan tidak memiliki wajah yang tersisa sama sekali. Jika dia mencari alasan dari suatu tempat, itu akan memiliki efek besar pada pengembangan bela diri dan kepercayaan dirinya di masa depan. Lin Ming tidak repot-repot merespons. Melawan orang bodoh yang suka melamun seperti Ma Junhui, maka tidak ada alasan untuk mengganggunya. Yang lebih diperhatikannya adalah siapa yang mendorong Ma Junhui dan Zhou Xiaoling untuk berurusan dengannya. Bocah ini,
Yan Fuhong menggertakkan giginya di bawah panggung. Kekuatan tempur Lin Ming adalah yang kedua. Bakat Lin Ming yang terlalu menakutkan. Ma Junhui adalah murid inti dari Storm Valley dan bakatnya dapat diatur di sekitar bagian tengah atas dari semua murid inti, namun ia benar-benar tersapu oleh salah satu tombak Lin Ming. Meskipun Ma Junhui mengatakan dia telah meremehkan musuhnya dan tidak menggunakan kekuatannya sepenuhnya, bukankah Lin Ming tidak menggunakan kekuatannya sepenuhnya juga? Itu berarti bahwa bakat Lin Ming setidaknya pada orang-orang seperti Mu Dingshan dan Mu Xiaoxing. Mungkin dia melampaui mereka. Dalam 2 atau 3 tahun lagi, Lin Ming akan menjadi Mu Dingshan kedua. Ini menyebabkan Yan Fuhong memiliki perasaan krisis yang mendalam. Dia memiliki kemungkinan besar untuk menjadi salah satu dari orang-orang yang dapat memasuki Aula Phoenix kuno utama dari wilayah Divine Phoenix Mystic. Tetapi jika Lin Ming datang, maka peluangnya untuk dipilih akan sangat berkurang. Pada saat Lin Ming berjalan di luar panggung, Zhang Zhen tertegun. Duduk oleh Lin Ming, dia menelan ludah dan berkata, "Big Brother Lin, kamu benar-benar galak." "Kakak Lin." Lin Ming memiliki ekspresi geli. Zhang Zhen 2 tahun lebih tua darinya dan seseorang yang secara alami sombong pada tulang. Ini bukan kondisi pikiran yang baik bagi siapapun untuk memilikinya. Untuk lebih akurat, dapat dikatakan bahwa ini adalah kondisi yang dimiliki oleh setiap murid Divine Phoenix Island. Dalam jangkauan hati mereka, mereka semua memandang rendah mereka dari sekte yang lebih kecil. Tetapi ketika bertemu dengan individu yang benar-benar luar biasa, seperti Mu Dingshan, Putri Sanfire, dan sebagainya, Zhang Zhen kehilangan semua sifat bangga dan kesombongannya. Jika orang itu bahkan lebih menakjubkan, seperti Mu Qianyu atau Mu Bingyun, maka Zhang Zhen bahkan akan jatuh dalam penyembahan. Semakin tinggi kultivasi seseorang, semakin mereka mengerti betapa mengerikannya karakter-karakter ini. "Kakak Lin, kamu sangat kuat. Apakah kamu pikir kamu bisa menang melawan gadis Zhou Xiaoling itu?" Zhang Zhen bertanya sambil menggosok tangannya. Sepertinya ia telah mengambil kehilangan hatinya pada gadis kecil itu. Lin Ming tertawa, "Kamu ingin aku menantangnya dan mendapatkan kembali beberapa wajah untukmu." Zhang Zhen tersenyum, sedikit malu, "Aku hanya berpikir bahwa gadis kecil itu agak terlalu merajalela." Sebelumnya, Zhang Zhen secara narsis berasumsi bahwa Zhou Xiaoling telah menantangnya di panggung karena dia menyukai dia. Tetapi setelah dia naik ke panggung, dia dikalahkan dalam beberapa kedipan mata. Akhirnya, Zhang Zhen mengerti bahwa alasan gadis kecil memanggilnya terutama untuk mengalahkannya, ini sangat merusak harga diri Zhang Zhen. Lin Ming berkata, "Jangan khawatir tentang itu Zhou Xiaoling. Bahkan jika aku tidak peduli dengannya, dia akan menantang aku." Petik 2. Lin Ming tidak berbicara lagi. Dia melirik Zhou Xiaoling dan tersenyum. Dia tersenyum nakal padanya, dan matanya melakukan provokasi nakal. Gadis ini, dia jelas bukan seseorang yang mudah dihadapi. Meskipun Lin Ming telah mengirim Ma Junhui terbang kembali dengan tombak tunggal, dia tidak memandang rendah 7 sekte besar dari 5 elemen regen. Biasanya, sekte kelas 4 akan memiliki sekitar 10 murid langsung dan bahkan lebih banyak murid inti. Ma Junhui hanya seorang murid inti peringkat di sekitar jangkauan menengah atas, dan dia peringkat sekitar 20 atau lebih di antara para murid Storm Valley. Perbedaan antara murid pertama dan murid ke-20 sangat besar. Sebagai contoh, dengan mengambil Seven Valleys mendalam sebagai contoh, total fraksi martial meeting terikat peringkat kedua dan ketiga adalah Mugu Buyu dan Jiang Baoyun, dan tempat ke-11 adalah Fangqi. Perbedaan kekuatan mereka jelas. Tapi, status Ma Junhui di Storm Valley bahkan lebih rendah dari Fangqi di Seven Valleys mendalam. Lin Ming tidak akan memandang rendah Zhou Xiaoling karena Ma Junhui, bahkan jika dia baru berusia 17 tahun. Pada saat ini,
Sebuah suara bergema di telinga Lin Ming. Itu adalah transmisi suara esensi sejati Mu Qianyu. Kerja bagus. Tapi jangan terburu-buru lain kali. Sebelum kamu mengetahui kekuatan lawan kamu, lakukan pertarungan mantap dengan mereka. Petik 2. Lin Ming mengikuti suara itu dan menatap Mu Qianyu, melihat senyum bahagia menyentuh bibirnya. Dia menjawab, jangan khawatir. Ma Junhui ini terlalu kasar, aku hanya ingin memberinya sedikit pelajaran. Petik 2. Jika dia mengalahkan Ma Junhui sesuai dengan aturan dan perilaku yang tepat, maka bahkan jika dia meludahkan darah, itu tidak akan berarti banyak. Bagi seorang seniman bela diri, cedera adalah peristiwa biasa. Setelah sembuh di tempat tidur selama beberapa hari dan meminum beberapa pil, mereka akan segera bersemangat. Tapi, jika dia menyapu wajah lawannya dan menyerang kepercayaan dirinya, ini adalah metode paling kejam yang meninggalkan bekas tekanan di hatinya. Ini adalah satu-satunya cara yang Lin Ming akan merasa lebih baik. Mu Qianyu tahu bahwa alasan Lin Ming mengirim Ma Junhui ke keadaan yang menyedihkan adalah karena kata-kata itu mengklaim bahwa dia telah bersetubuh untuk menjadi murid inti dari Divine Phoenix Island. Kata-kata ini tidak hanya menghukum Lin Ming, tetapi mereka juga memfitnah reputasi murni Mu Qianyu. Lin Ming mungkin melakukan semua ini sebagai sarana untuk membalas kehormatannya. Memikirkan hal ini, Mu Qianyu tersenyum, dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Setelah perkelahian itu beberapa saat yang lalu, kulit Mu Yuhuang akhirnya sedikit lebih baik. Lin Ming benar-benar tidak mengecewakannya, tidak akan ada masalah baginya untuk memasuki posisi teratas dari talenta peringkat kedua. Jika generasi Divine Phoenix Island ini dapat memiliki trifecta Mu Dingshan, Mu Xiaoxing, dan Lin Ming mendukung mereka, itu benar-benar akan menjadi peristiwa kebetulan. Saat wanita tua Yuhuang memikirkan ini, dia secara tidak sengaja melihat sekilas senyum cerah Lei Jingtian, dan wajahnya tenggelam. Rubah tua itu. Dia membenci senyum Lei Jingtian yang sepertinya berpikir dia memiliki segalanya dalam genggamannya. Beberapa hari yang lalu di meja perundingan, lelaki tua ini menghalangi dia di setiap kesempatan. Bisakah orang tua ini memiliki sesuatu yang bisa dia andalkan? Pertandingan di atas panggung berlanjut. Sejak pertempuran Lin Ming dan Ma Junhui, tidak ada orang lain yang bersaing dengan keterampilan atau teknik mereka. Sekarang, semua orang yang naik ke panggung terlibat dalam pertempuran yang sebenarnya. Murid inti Storm Valley Zhang Lin menantang para pemuda heroik dari Divine Phoenix Island. Apakah ada yang berani bersaing dengan aku? Di tengah panggung, seorang pemuda berjubah hijau jelas berbicara ketika dia memegang dua pedang di tangannya. Dia adalah salah satu dari 3 murid inti peringkat teratas di Storm Valley. Seniman bela diri Divine Phoenix Island memiliki ekspresi yang sangat buruk. Biasanya pada kompetisi perjamuan semacam ini, di samping sesama murid saling menantang, itu adalah urusan biasa bagi sekte lain untuk menantang sekte lain. Divine Phoenix Island akan menantang sekte dari 5 elemen regen, tetapi sekte dari 5 elemen regen juga akan saling menantang. Misalnya, Golden Bell Mountain, sekte Thunder Ceres, dan sekte Sunfire juga akan saling bersaing. Namun, apa yang terus terjadi adalah bahwa sekte dari 5 elemen regen telah berkumpul hari ini untuk menantang Divine Phoenix Island. Sekarang, Zhang Lin ini sudah mengucapkan kata-kata yang dia arahkan ke Divine Phoenix Island. Divine Phoenix Island kuat, tetapi mereka benar-benar tidak dapat mengatasi 1 lawan 6. Hua Hong dari Divine Phoenix Island, mohon sarannya. Seorang gadis muda berbaju merah melompat ke atas panggung. Dia adalah murid inti peringkat kelima dari Divine Phoenix Island, dan hampir sama dengan Zhang Lin dalam hal kekuatan. Setelah pertandingan dimulai, Zhang Lin tidak menahan sama sekali. Dia segera menggunakan metode budidaya inti Storm Valley, Wind Conversion Art. Jelas bahwa dia akan keluar dari awal.
Hua Hong mengepalkan giginya dan menggunakan cah Vermilion Bird Forbidden Divine Chronicle dengan tekad kuat. Dia sudah menyadari bahwa ini akan menjadi perjuangan yang berat, dan bahkan jika dia menang, dia harus melakukannya dengan menggunakan segala upaya yang mungkin, dan tidak mungkin baginya untuk bertarung lagi dalam waktu dekat. Esensi sejati bertabrakan, dan angin dan api berputar bersama di atas panggung. Shockwave esensi sejati yang tangguh melonjak keluar, meniup beberapa meja di dekatnya. Seorang tetua Divine Phoenix Island yang terampil dalam formasi arai bergerak dan mengirimkan beberapa simbol arai dengan tangannya, membatasi semua gelombang esensi sejati yang menakutkan di dalam panggung. Setelah kedua individu bertukar puluhan gerakan, Hua Hong akhirnya mengalahkan Zhang Lin dengan selisih terlemah. Tapi, dia sudah dipaksa ke batasnya. Teknik aku lebih rendah, aku akui kekalahan. Zhang Lin menangkupkan kedua tangannya di dada dan kemudian turun dari panggung. Meskipun Hua Hong telah menang, kulitnya sangat pucat. Dia tidak akan bisa memulihkan energinya dalam waktu singkat, dan dia sudah bisa melihat bahwa Zhou Xiaoling Sekte Thunder Ceres sedang gatal untuk berkelahi. Dia jelas berencana untuk naik ke panggung, dan yang dia tantang kemungkinan besar akan menjadi murid Divine Phoenix Island. 5 murid inti teratas dari Divine Phoenix Island dapat menyamai 3 murid inti teratas dari Sekte 5 Elemen Wilayah. Tapi 1 lawan 6 sama dengan 6 lawan 18. Jika ini berlanjut, Divine Phoenix Island mungkin mencapai situasi di mana tidak ada yang bisa naik ke panggung. Kakak Lin, gadis kecil itu berpikir untuk naik panggung. Zhang Zhen memiliki mata yang tajam, dia sudah memperhatikan niat jahat dalam senyum licik Zhou Xiaoling. Dia sengaja menunggu beberapa saat untuk memberi aku istirahat agar aku dapat memulihkan kondisi aku, dan agar tidak muncul dengan selera yang buruk baginya untuk menantang aku. Lin Ming dengan acuh tak acuh tersenyum. Yang benar adalah dia tidak benar-benar menggunakan energi sama sekali dalam pertempuran melawan Ma Junhui. Bahkan jika dia mengkonsumsi banyak energi, dia dapat dengan cepat pulih. Dalam hal kemampuan restoratif, Lin Ming memiliki keyakinan mutlak pada dirinya sendiri. Setelah dia memasuki pagoda bertuah, vitalitas darahnya seperti neraka yang mengamuk, dan kekuatan pemulihannya jauh di atas dan di atas setiap seniman bela diri pada tingkat yang sama. Setelah itu, ia juga menyelesaikan 20% dari tempering Marrow. Sekarang kekuatan restoratif Lin Ming bahkan lebih menakutkan dari sebelumnya. Mungkin bahkan Mater Xiantian mungkin tidak dapat dibandingkan dengan Lin Ming dalam hal kekuatan pemulihan. Zhou Xiaoling ingin memberikan pidato pembukaan yang biasa dan menantang seseorang untuk naik ke panggung, tetapi dia menemukan bahwa Lin Ming sudah berdiri. Dia tersenyum, mengungkapkan gigi taringnya yang tajam. Jadi, kamu sudah tahu. Episode ke-363, dengan judul Tutup Kontak Kombat, langsung ke dalam alurnya. Segera setelah Lin Ming dan Thunder Ceres Sekte Zhou Xiaoling dari Divine Phoenix Island berjalan di atas panggung, itu menyebabkan sensasi langsung. Lin Ming dan Zhou Xiaoling keduanya talenta peringkat kedua teratas di antara junior. Beberapa tahun dari sekarang, mereka akan menjadi karakter tingkat atas yang setara dengan Putri Sanfire dan Zhang Yunjian. Secara alami ini menarik perhatian semua orang yang hadir. Lin Ming berusia 16,5 tahun, dan Zhou Xiaoling berusia 17 tahun 1 bulan. Ada perbedaan 7 bulan di antara mereka, ada banyak individu yang ingin mengumpulkan sebanyak mungkin informasi, dan mampu menentukan usia mereka secara akurat pada bulan itu. Aku pikir Lin Ming memiliki peluang lebih tinggi untuk menang. Entah lebih baik atau lebih buruk, Storm Valley Ma Junhui itu masih menjadi murid inti yang berperingkat di bagian tengah atas. Dia dikirim terbang oleh Lin Ming dalam satu gerakan, aku tidak berpikir itu sesuatu yang dapat dicapai oleh Zhou Xiaoling. Jangan konyol, bahwa Ma Junhui hanya seorang idiot, dia terlalu sombong.
Dia bahkan tidak memperlakukan Lin Ming sebagai ancaman nyata dan tidak menggunakan seni konversi angin. Dia layak dipukul seperti lalat. Jika dia serius, maka kesenjangan antara Lin Ming dan Ma Junhui tidak akan begitu besar. Aku pikir Lin Ming mungkin tidak bisa mengalahkan Zhou Xiaoling. Jangan lupa, dia ada di puncak puls kondensasi, tetapi Lin Ming hanya pada periode kondensasi puls terlambat. Petik 2. Bagi seorang jenius sejati, naik pangkat dan bertarung melawan yang di atas adalah hal yang wajar. Tetapi ketika yang kamu lawan adalah jenius lain, maka itu adalah masalah lain sama sekali. Itu sangat sulit, dan setiap perbedaan kecil dalam kultivasi adalah celah yang sangat besar. Aku pikir Zhou Xiaoling memiliki peluang lebih tinggi untuk menang. Dalam setengah tahun lagi, jika Lin Ming bisa mencapai periode puls kondensasi puncak, maka itu mungkin pertandingan yang adil. Petik 2. Semua usil sibuk berspekulasi tentang hasil pertandingan Lin Ming dan Zhou Xiaoling. Bagi para elit muda yang heroik ini, mereka juga suka membandingkan rasa penilaian mereka. Bagaimanapun, bahkan jika mereka salah itu tidak akan rugi. Wanita tua Yu Huang melirik Mu Qianyu seperti biasa, dan Mu Qianyu mengangguk sebagai balasan, menunjukkan bahwa ini tidak akan menjadi masalah. Dia memiliki keyakinan penuh pada Lin Ming. Sebenarnya, selisih 7 bulan bukanlah perbedaan yang terlalu besar. Bahkan jika lawannya adalah bakat peringkat kedua teratas, Lin Ming harus tetap bisa menang. Melihat kepercayaan Mu Qianyu, wanita tua Yu Huang jauh lebih tenang. Dia berpikir dalam hati, tampaknya bakat Lin Ming bahkan lebih luar biasa daripada Ding Shan dan Xiaoling. Yuer benar-benar menemukan harta karun untuk Divine Phoenix Island aku. Petik 1. Di atas panggung, Lin Ming dan Zhou Xiaoling berjarak 100 kaki satu sama lain. Pikiran Lin Ming mengaduk, dan kemudian dia bertanya dengan transmisi suara esensi sejati, Nona Zhou, bisakah kamu memberitahu aku siapa yang sangat tertarik pada aku sehingga mereka akan mengirim begitu banyak orang mengejar aku? Mata Zhou Xiaoling menyipit. Dia tersenyum, menjawab, seseorang menawarkan 300 batu esensi sejati tingkat menengah untuk memukulmu dengan sangat buruk. Jika kamu mengalahkan aku, maka aku akan memberi tahu kamu. Tetapi jika kamu kalah, kamu berbaring di tempat tidur selama sebulan seperti anak kecil yang baik dan biarkan aku memenangkan batu-batu esensi sejati itu. Bagaimana dengan itu? Petik 2. Tidak ada rencana yang sangat mudah dalam kemenangan ini, terutama karena Yan Fuhong tidak punya persahabatan dengan Zhang Yunjian. Jika ada penyelidikan yang benar, Zhang Yunjian tidak mungkin menyimpan rahasia Yan Fuhong untuknya. Alis Lin Ming bangkit dalam tantangan. Oh, apakah itu janji? Wanita kecil ini menepati janjinya. Tapi, tampaknya kamu terlalu percaya diri untuk mengalahkanku. Zhou Xiaoling membuka lengannya, dan kilat ungu memilintangannya, mengular ke udara di sekitarnya, menyebabkan ruang di sekitarnya bergetar. Dia memiliki harapan tinggi akan kekuatan Lin Ming. Untuk elit heroik dengan usia yang sama, terlibat dalam pertarungan sejati dengan seseorang dengan kekuatan yang sama adalah peristiwa yang sangat membangkitkan semangat dan membangkitkan semangat. Lin Ming samar-samar tersenyum, terhadap seniman bela diri atribut guntur, aku akan selalu percaya diri. Dia mengembangkan tombak lunak yang sangat berat, dan ujung tombak perak itu berkobar saat mulai bergetar. Esensi sejati membanjiri benih dewa sesat dan kekuatan guntur meletus. Dalam sepersekian detik, arus listrik ungu putih melonjak keluar dari tombak, merobek kekosongan. Itu adalah kekuatan guntur yang menggunakan Purple Float Dragon Divine Thunder sebagai fondasinya, itu sangat kejam. Mata Zhou Xiaoling langsung melebar, matanya yang awalnya besar hampir 2 kali lipat, berkedip saat dia menatap kekuatan guntur yang melilit tombak berat yang sangat berat Lin Ming. Mereka yang hadir juga terkejut,
mereka tidak berpikir bahwa Lin Ming akan menjadi seniman bela diri atribut guntur. Bukankah dia murid Divine Phoenix Island? Bagaimana dia bisa menjadi seniman bela diri atribut guntur? Masyarakat awam menonton untuk bersenang-senang, tetapi para ahli bisa melihat keterampilan yang sebenarnya. Para tetua dari Thunderclass Sekte serta murid-murid inti mereka menyipit saat mereka melihat Lin Ming melepaskan guntur yang berliku. Kekuatan guntur ini mengandung kehendak guntur, itu benar-benar mendapat dukungan dari jiwa guntur. Zhou Xiaoling menelusuri dagunya yang cantik, memuji di bibirnya, aku tidak pernah berpikir akan seperti ini. Ketika aku mendengarkan orang itu mengatakan kamu tahu bagaimana mengendalikan guntur, aku pikir kamu hanya memiliki beberapa keterampilan kecil. Tapi sekarang sepertinya kamu bahkan punya guntur jiwa. Hehe, segalanya menjadi semakin menyenangkan. Petik 2. Saat Zhou Xiaoling berbicara, dia mengeluarkan cincin emas besar dari cincin spasialnya. Cincin ini selebar 3 kaki, dan setebal ibu jari. Ujung-ujungnya menajam, tetapi ada bagian tumpul yang bisa dipegang seseorang. Ini adalah pertama kalinya bahwa Lin Ming telah melihat senjata aneh. Sepertinya harta langkah bumi tingkat rendah yang dibuat dari Gold Thunder Rock. Ketika Lin Ming membuat Purple Comet Spear-nya, dia telah meneliti banyak bahan atribut guntur yang berbeda, dan dengan demikian dia dapat mengenali cincin itu di tangan Zhou Xiaoling. Ini adalah senjata yang terbuat dari Gold Thunder Rocks. Meskipun itu lebih buruk daripada seton guntur mendalam yang digunakan dalam tombaknya, itu masih merupakan bahan atribut guntur yang sangat bagus. Cincin Zhou Xiaoling ini adalah harta kelas atas bumi kelas rendah. Itu jauh lebih unggul dari Bloodwave Sabre yang dimiliki keluarga Zhang dari 7 wilayah mendalam. Kamu tidak akan mengganti tombakmu? Tanya Zhou Xiaoling. Tidak perlu. Aku tidak ingin mengambil keuntungan darimu, kata Zhou Xiaoling, matanya menyipit, bahkan jika aku menang, orang lain akan mengatakan itu bukan karena keahlianku. Lin Ming berpikir ini cukup lucu. Gadis kecil ini sangat percaya diri. Katakan itu setelah kamu menang. Kita akan tahu setelah kita bertarung. Purple Thundercut. Petik 2. Zhou Xiaoling menginjak lantai, dan tubuhnya bergerak maju seperti ikan yang licin. Cincin emas di tangannya benar-benar diliputi cahaya ungu yang bersinar. Cincin itu dengan cepat berputar, dan lengkungan petir keluar, berubah menjadi roda gila. Kemanapun senjata ini pergi, bahkan udaranya sendiri tampak teriris. Kekuatan langkah ini mengejutkan semua orang, bagaimana Lin Ming akan memblokir serangan sengit seperti itu. Jika tombak perak itu mengenai roda gila yang berputar, mungkin akan dipotong setengah, tidak ada cara untuk menjalani konfrontasi langsung. Lin Ming tidak gugup atau terburu-buru. Dia dengan lesu melangkah mundur, dan ketika roda gila yang berputar hendak menyerangnya, dia menusukkan tombaknya ke tengah cincin. Meskipun tombak lembut yang sangat berat benar-benar tidak dapat memenuhi senjata ini secara langsung, selama itu berada di pusat cincin, itu akan benar-benar aman. Mata Zhou Xiaoling bersinar dengan cahaya yang cemerlang. Kamu ingin menghindari tabrakan. Usaha yang bagus. Petik 2. Dengan pikiran, kekuatan guntur di dalam roda gila meledak, dan arus listrik yang tebal jatuh ke tombak berat mendalam yang berat Lin Ming seperti ular. Pada jarak sedekat ini, mustahil untuk menghindar. Dalam sekejap, ular guntur ungu itu telah tenggelam ke tubuh Lin Ming. Begitu seseorang terkena arus listrik yang sangat kuat, mereka akan lumpuh sejenak. Dalam pertempuran tuan, kelumpuhan sesaat ini fatal. Hehehehe. Zhou Xiaoling tertawa jahat. Dia mengangkat tinjunya dan meninju mata kanan Lin Ming. Biarkan aku memberimu mata panda. Untuk mengutuk seseorang dan kemudian memukuli wajah mereka adalah gaya yang konsisten dengan Zhou Xiaoling. Untuk memberi Lin Ming mata panda adalah ide yang sangat menyenangkan. Namun, ketika tinjunya berada di tengah jalan,
itu benar-benar diraih oleh tangan lain. Pada saat itu, Zhou Xiaoling merasa tangannya terjebak dalam penjepit besi, bahkan tulangnya hampir patah. Ah! Zhou Xiaoling menjerit kesakitan, matanya yang indah dipenuhi dengan ngeri dan tidak percaya. Bagaimana ini mungkin? Lin Ming dikejutkan oleh guntur ungu, jadi kenapa dia tidak terpengaruh? Zhou Xiaoling mati-matian mengeluarkan guntur dari tangan kirinya, ingin melepaskan diri dari Lin Ming. Tapi Lin Ming hanya tidak takut dengan sengatan listrik ini. Apapun guntur melonjak ke tubuh Lin Ming tampaknya menghilang tanpa jejak. Zhou Xiaoling mengepalkan giginya, melambaikan tangannya untuk mencoba dan melonggarkan dirinya. Namun, tangan Lin Ming tampaknya dilemparkan dari besi, tak tergoyahkan dan tak tergoyahkan, tangannya mencengkeram Zhou Xiaoling ke titik di mana tulangnya hampir hancur. Ekspresi Lin Ming dingin, tidak ada kesenangan atau hiburan di matanya. Pada saat itu, dia akan baik-baik saja jika dia dipukul. Tetapi jika seorang seniman bela diri lain ditinju di mata, ada kemungkinan besar mereka akan buta. Ketika seorang seniman bela diri dilumpuhkan, kekuatan pertahanan mereka akan diturunkan dengan banyak. Bagaimana mungkin mata yang rapuh menahan kepalan yang dibanjiri esensi sejati? Gadis kecil ini tampak sederhana hatinya dengan roh yang tidak bersalah dan kekanak-kanakan. Tetapi roh kekanak-kanakan ini bukanlah alasan untuk bermain dengan kehidupan orang lain. Gadis kecil ini terlalu dimanjakan oleh tuannya, yang dia butuhkan adalah pelajaran membangunkan yang baik. Lepaskan aku, Zhou Xiaoling berkata dengan marah. Tangan kanannya mencengkeram cincin emas, mengiris ke arah lengan Lin Ming. Namun, Lin Ming hanya mencengkeram lengan Zhou Xiaoling dan menarik. Setelah tempering Maro mencapai 20%, kekuatannya sudah mencapai puluhan ribu jin. Tidak mungkin bagi Zhou Xiaoling untuk membandingkan dengan kekuatan yang begitu menakutkan. Di depan Lin Ming, Zhou Xiaoling tidak lebih dari ayam ditahan, dia tidak memiliki kekuatan untuk menolak sama sekali. Dengan hanya sedikit gerakan, Lin Ming mendorong Zhou Xiaoling untuk memblokir cincin yang tajam dengan lengannya sendiri. Zhou Xiaoling terkejut. Dia dengan cepat menghentikan serangan itu. Dalam pertempuran antara dua tuan muda, itu benar-benar berubah menjadi pertempuran jarak dekat. Adegan semacam ini sangat langka. Penonton menatap dengan mata lebar, bingung. Dalam pertempuran normal antara seniman bela diri, biasanya pertukaran keterampilan bela diri, atau perbandingan yang esensi sebenarnya lebih tebal, atau yang gerakannya lebih ganas. Bagaimana mungkin ada huru-hara seperti ini? Zhou Xiaoling memerah. Dia belum pernah merasa begitu tak berdaya dalam hidupnya sebelumnya. Dengan tangannya yang dicengkeram, rasanya seperti hampir pecah. Tidak mungkin dia bisa melonggarkan dirinya sendiri. Dasar idiot, lepaskan aku. Tiba-tiba, kakinya menyerang kelemahan vital pria Lin Ming di antara kedua kakinya. Tapi, langkah ini untungnya diblokir oleh lutut Lin Ming. Begitu mudah dan tindakanmu sudah sangat tidak manusiawi. Tinju ini untuk orang tuamu yang lalai. Petik 2. Saat Lin Ming berbicara, dia mengangkat yang pertama, dan langsung meninju perut Zhou Xiaoling. Tinjunya dipenuhi dengan esensi sejati yang bergetar, dan seluruh tangannya terbungkus dalam cahaya biru. Warna kulit Zhou Xiaoling berubah. Dengan tangannya diraih oleh Lin Ming, tidak mungkin dia bisa menghindari ini. Bright Thunder Shield. Pada saat kritis ini, perisai petir ungu yang mempesona muncul di sekitar Zhou Xiaoling. Kaca. Esensi sejati yang bergetar meletus, dan perisai petir hancur seperti kaca. Tinju Lin Ming menabrak perut Zhou Xiaoling. Ah! Zhou Xiaoling merasa seperti perutnya dipukul oleh palu besi yang berat. Dia menangis kesakitan saat dia terbang ke belakang. Memuntahkan seteguk darah. Episode ke-364, dengan judul Badan Khusus. Langsung ke dalam alurnya. Zhou Xiaoling menabrak penghalang formasi Arai,
lalu memantul ke tanah. Seluruh penampilannya hancur dan wajahnya berlumuran darah. Penonton tertegun, mulut mereka ternganga. Mereka tidak tahu harus berkata apa, bagaimana perkelahian seperti itu bisa terjadi. Meraih lengan lawan, membatasi gerakan mereka, dan kemudian dengan kejam meninju mereka. Apakah aku melihat sesuatu yang salah? Bisakah kamu ceritakan apa yang terjadi? Aku melihat Lin Ming tersambar petir Zhou Xiaoling, jadi mengapa tidak terjadi apa-apa? Seorang murid bertanya apa yang dipikirkan orang lain. Tidak ada yang bisa menjawabnya, karena ini sudah di luar pemahaman mereka. Dia hanya menggunakan 10 napas waktu untuk mengalahkan Zhou Xiaoling. Perbedaan di antara mereka terlalu besar. Tidak mengherankan. Aku tidak tahu mengapa, tetapi kekuatan guntur Zhou Xiaoling tidak berguna melawan Lin Ming. Zhou Xiaoling adalah seniman bela diri atribut guntur, dan menggunakan kekuatan guntur adalah satu-satunya cara serangannya. Begitu kekuatan gunturnya tersegel, tidak ada yang bisa dia lakukan. Petik 2. Para seniman bela diri dari Thundercrash Sekte memiliki ekspresi yang sangat buruk. Kebal terhadap guntur. Lalu bagaimana mereka bisa mengalahkan orang seperti itu? Bukankah mereka juga akan ditekan dan kalah? Mereka sudah bisa tahu bagaimana pertempuran mereka dengan Lin Ming akan pergi dengan melihat bagaimana Zhou Xiaoling berakhir. Karena tidak ada banyak seniman bela diri atribut guntur untuk memulai, dan kekuatan tempur mereka sendiri juga memiliki sisi superiornya, mereka selalu memiliki rasa superioritas yang dalam. Sekarang, seseorang telah muncul yang benar-benar dapat mengabaikan apapun yang mereka lakukan, mereka tidak bisa menerima ini. Bahkan petir, Zhou Lai bertanya kepada Lei Jingtian dengan ekspresi cemberut, guru senior paman sekte, bagaimana ini mungkin? Kenapa bocah itu kebal terhadap kekuatan guntur? Petik 2. Lei Jingtian mengerutkan kening. Dia ragu-ragu sejenak lalu perlahan berkata, dia tidak kebal terhadap guntur, hanya saja dia kebal terhadap guntur Xiaoling. Dengan kata lain, kultivasinya terlalu rendah. Jika bocah ini menghadapi seseorang yang jauh lebih kuat darinya, dia tidak akan memiliki cara untuk menolak. Aku dengan hati-hati melacak guntur Xiaoling beberapa saat yang lalu, dan setelah itu memasuki tubuh Lin Ming, sepertinya telah diserap olehnya. Petik 2. Apakah itu mungkin? Kebenaran sudah ditetapkan di hadapanmu. Dia seharusnya memiliki semacam tubuh khusus. Dunia ini besar, ada banyak keajaiban di luar sana daripada yang bisa kita bayangkan. Misalnya, Mu Qianyu dan Mu Bingyun keduanya memiliki api spiritual dan tubuh es spiritual. 100 tahun yang lalu, bahkan ada seseorang yang muncul di Thundercrash Sek kami yang memiliki tubuh guntur astral. Lei Jingtian menggelengkan kepalanya, tampak menyesal. Jenius muda ini memiliki tubuh tipe guntur yang istimewa, tetapi ia tidak diperoleh oleh Thundercrash Sek-nya, sayang sekali. Tubuh khusus. Setelah Lei Jingtian berbicara, seorang pria muda yang berdiri di belakangnya mengangkat alisnya. Matanya berkedip dengan kilat saat dia mengunci Lin Ming. Hal-hal semakin menarik. Tanpa batas, jangan memandang rendah lawan, kata Lei Jingtian dengan transmisi suara esensi sejati. Aku tidak meremehkannya. Pemuda yang bernama Limitless itu sangat pucat. Ada tanda samar di antara matanya seperti sepotong gading. Dia benar-benar memiliki kualifikasi untuk menjadi lawan aku. Tapi, aku harus menunggu sampai dia mencapai wilayah Hautian. Di atas panggung, Zhou Xiaoling menggigit bibirnya, jari-jarinya menyentuh darah yang keluar dari mulutnya. Dia menatap merah terang yang menodai jari-jarinya, tidak bisa mempercayai apa yang terjadi. Dia dipukul sangat keras sehingga dia benar-benar meludahkan darah. Sejak dia kecil, karena dia sangat berbakat, dia belum pernah dikalahkan oleh kabut lama sekte itu sebelumnya. Namun sekarang dia telah menerima pemukulan seperti itu.
Pukulan itu begitu kuat dan tanpa sedikit pun rasa iba, bahkan organ-organ dalamnya tampak terluka parah. Untuk sementara waktu, kebencian dan keluhan membengkak di dalam hatinya. Air mata mulai bersinar di ujung matanya. Bakatnya bagus, tetapi metode kultivasinya benar-benar ditekan oleh Lin Ming. Kekuatan guntur tidak bekerja melawannya, dan dalam pertarungan jarak dekat, dia seperti gadis kecil itu, tidak mampu menahan serangan sama sekali. Kamu pelit, pelit yang buruk. Zhou Xiaoling menggertakkan giginya, suara menggelegar keluar. Lin Ming mengawasinya dengan mata dingin. Dia memperhatikan bahwa lelaki tua dari sekte Thunderclash itu memiliki ekspresi yang buruk tetapi tidak keluar untuk membelanya. Tampaknya apapun tuannya yang menyayanginya yang telah membuatnya spoiler hingga saat ini belum menghadiri perayaan hari ini. Ketika kamu memperlakukan orang lain dengan kejam, kamu juga harus berharap bahwa seseorang akan memperlakukan kamu dengan cara yang sama di lain hari. Apakah kamu ingin mencoba lagi? Nada suara Lin Ming sangat dingin. Zhou Xiaoling sangat marah, wajahnya memerah. Dia tahu bahwa jika dia terus bertarung dengan Lin Ming, tidak mungkin dia bisa menang. Tapi dia masih tidak bisa mempermalukan dirinya sendiri untuk mengakui kekalahan. Xiaoling, kerugian adalah kerugian, sekarang turun dari sana. Dari daerah sekte Thundercelap Zhou Lai berteriak. Dia adalah kakak laki-laki Zhou Xiaoling. Zhou Xiaoling menghentakkan kakinya sejenak dan kemudian dengan marah menyerbu keluar panggung. Lin Ming mengirim transmisi suara esensi sejati, jangan lupakan perjanjian. Kamu harus memberitahu aku siapa yang membidik aku. Petik 2. Aku akan bertanya. Zhou Xiao mengepalkan rahangnya, membenci semua yang telah terjadi. Para murid Five Element Regent tiba-tiba mulai berbicara. Zhou Xiaoling juga dikalahkan. Apakah Lin Ming ini benar-benar berusia 16 tahun? Petik 2. Zhou Xiaoling terlalu banyak ditekan. Tidak mungkin untuk melihat seberapa dalam kekuatan Lin Ming dari pertandingan ini. Kita harus meminta seniman bela diri non-atribut untuk naik dan menguji kekuatan sejati Lin Ming. Jin Yue, bagaimana kalau kamu naik dan mencobanya? Pemuda yang disebut Jin Yue datang dari Golden Bell Mountain. Ketika seorang seniman bela diri menjadi terkenal, mereka sering membangun klan keluarga atau sekte yang dinamai dengan senjata atau metode budidaya yang mereka gunakan. Misalnya, pendiri fraksi Seven Valleys mendalam, Sher memiliki nama keluarga Qin, yang berarti sitar. Adapun 7 sekte besar daerah 5 elemen, ada banyak seniman bela diri yang mengambil atribut mereka sendiri sebagai nama belakang mereka. Misalnya, Putri Sanfire Huoruyan. Jin Yue juga sama. Dia adalah bakat terkenal di Golden Bell Mountain, dan dalam hal reputasi kekuatan, dia adalah murid terkuat di bawah ranah Hautian. Mengapa aku ingin naik? Tanya Jin Yue. Hehe, 7 sekte wilayah 5 elemen kita tak terhindarkan saling terhubung. Kami akan mendukung kamu, tidak perlu takut. Petik 2. Apakah kamu mencoba menggerakkanku? Bagaimana kalau kamu naik sendiri? Kamu bukan seniman bela diri atribut guntur. Secara alami, kamu akan dapat menguji kekuatannya yang sebenarnya. Bagaimana dengan itu? Kata Jin Yue, sedikit tersenyum. Dalam pertempuran antara Lin Ming dan Zhou Xiaoling, itu benar-benar mustahil untuk melihat kekuatan sejatinya. Tapi, Jin Yue kira-kira bisa menebak bahwa kekuatan sejati Lin Ming sudah sebanding dengan murid inti ranah Hautian awal. Meskipun Jin Yue dikenal sebagai murid terkuat di bawah ranah Hautian, dan juga murid langsung, masih ada celah yang sangat besar antara dia dan murid inti yang telah melangkah ke ranah Hautian. Naik dan menantang Lin Ming hanya mencari masalah. Jin Yue tidak terbiasa menjadi batu loncatan untuk bakat lain. Juga, Lin Ming baru berusia 16 tahun, kalah dari anak muda seperti itu akan sangat memalukan.
Artis bela diri yang telah berusaha membangkitkan Jin Yue segera tutup mulut, tidak dapat berbicara karena malu. Kekuatannya lebih rendah dari Jin Yue. Jika dia berjalan di panggung mengetahui bahwa dia akan kalah, maka dia benar-benar akan menjadi orang bodoh. Setelah pertandingan Lin Ming dan Zhou Xiaoling, semua murid dari 5 elemen daerah yang budidaya di bawah ranah Hautian telah kehilangan semua minat untuk bersaing. Awalnya, mereka dengan penuh semangat berusaha untuk menghapus semua murid puls kondensasi di Divine Island, tapi sekarang Lin Ming berdiri di depan mereka. Dia seperti gunung menjulang yang menjulang di atas mereka, tidak mungkin bagi mereka untuk menyeberangi jurang ini. Melawan Lin Ming, mereka bahkan tidak memiliki keberanian untuk mencoba dan melemahkan kekuatannya dengan berulang kali menantangnya. Mereka yang kultivasinya di bawah ranah Hautian telah menyerah harapan untuk menang melawannya. Jika mereka tidak bisa mengalahkan Lin Ming, maka tidak ada artinya untuk mengalahkan seniman bela diri periode kondensasi puls lainnya dari Divine Phoenix Island. Pemuda Ma Junhui yang dikalahkan sebelumnya oleh Lin Ming memiliki ekspresi yang sangat sedih. Ketika dia berkelahi dengan Lin Ming, dia sudah beruntung bahwa dia tidak cacat. Untungnya, tombak pertama Lin Ming adalah tembakan penyelidik, dan dia berhasil melarikan diri dengan tubuhnya yang utuh. Setelah Mu Junhui kalah, dia berpikir bahwa dia akan mencari Lin Ming di masa depan dan menghancurkannya. Tetapi sekarang setelah dia mengingat kembali pikirannya, dia ketakutan. Jika dia mencoba untuk menyakiti Lin Ming tanpa memahami kekuatan sejatinya, konsekuensi dari tindakannya akan menjadi bencana. Lin Ming ini sama sekali tidak normal. Murid periode kondensasi puls tidak lagi berani melangkah di atas panggung, jadi sekarang hanya murid ranah Hautian yang bisa naik. Tiba-tiba, seorang pemuda 8 kaki melompat di atas panggung. Dia menggeram, Sekte Bumi Jauh Si Hanshan, 19 tahun. Aku ingin menantang elit heroik dari Divine Phoenix Island, tolong beri tahu aku. Petik 2. Saat Si Hanshan berbicara, kebenarannya adalah bahwa matanya tertuju pada Lin Ming, dan dia juga berharap untuk melawannya. Namun, untuk menantangnya akan benar-benar kehilangan muka. Untuk seniman bela diri wilayah Hautian untuk menantang seniman bela diri periode puls kondensasi cukup buruk, tetapi Lin Ming juga 3 tahun lebih muda. Tantangan ini tidak bisa dibenarkan. Si Hanshan adalah murid inti peringkat kedua dari Deep Earth Sect. Anak-anak sialan ini benar-benar berusaha menggertak kita. Seorang murid Divine Phoenix Island memanggil ketidakadilan tindakan tersebut. Karena mereka tidak bisa mengalahkan puls kondensasi Lin Ming, sekarang mereka ingin membandingkan bakat Hautian. Divine Phoenix Island kami tidak memiliki terlalu banyak elit Hautian, bagaimana kita harus menghadapinya? Petik 2. Dalam generasi yang lebih muda dari sub-20 tahun Divine Phoenix Island, ada 10 murid langsung dan sekitar 30 murid inti. Dari 10 murid langsung, 7 berada di ranah Hautian. Adapun 30 sesuatu murid inti, ada total 8 yang telah mencapai ranah Hautian. Secara keseluruhan, ini adalah 15 orang. Seorang murid langsung tidak harus lebih kuat dari murid inti. Divisi peringkat ini hanya berlaku untuk bakat, dan tidak mempertimbangkan kekuatan. Meskipun ada beberapa murid langsung dengan bakat tinggi, karena usia mereka, kekuatan mereka tidak terlalu luar biasa. Sebagai contoh, Jin Yue dari Gunung Bell Golden Bell dan Sekte Thunderceres Zhou Xiaoling juga seperti itu. Situasi Sekte Five Element Region bahkan lebih buruk daripada Divine Phoenix Island. Setiap sekte memiliki sekitar 10 elit Hautian, tetapi dengan 6 sekte ditambahkan bersama, itu adalah total 60 individu. Mereka hanya bisa menumpuk murid-murid Pulau Divine Phoenix sampai mereka mati. Untuk menggunakan banyak untuk menggertak yang kurang, para murid Divine Phoenix Island hanya bisa menggumamkan keluhan mereka. Mu Zhaoxuan, murid inti peringkat kedua dari Divine Phoenix Island,
memberikan dengusan dingin dan berdiri, ingin bertemu langsung dengan orang bodoh ini. Tapi, dia benar-benar ditarik oleh murid inti peringkat 4, Song Xiaoyue. Senior magang, Sister Zhaoxuan, biarkan aku berurusan dengan pria ini. Semakin kuat individu yang belum bergerak, kamu harus menjaga kondisi terbaik kamu untuk menghadapinya. Pertempuranmu akan jauh lebih penting. Pertempuran para murid inti elit heroik yang berada di peringkat pertama atau kedua secara alami akan memiliki makna yang jauh lebih besar daripada pertempuran mereka di belakang mereka. Mu Zhaoxuan mengangguk, suster junior magang, Song, kamu harus berhati-hati. Para murid Deep Earth Sekte memiliki kekuatan pertahanan yang luar biasa, mereka sangat sulit untuk ditangani. Petik 2. Aku tahu, kata Song Xiaoyue saat dia melangkah di atas panggung. Dia dengan jelas mengatakan, Song Xiaoyue dari Divine Phoenix Island, 19 tahun. Mohon saran. Si Hanshan menatap Song Xiaoyue dengan ekspresi cabul. Dia berpikir sendiri bahwa Divine Phoenix Island benar-benar memiliki banyak wanita cantik. Dari setiap 10 murid, 8 dari mereka adalah wanita. Bukan hanya itu, tetapi mereka semua memiliki penampilan yang sangat indah. Itu sangat berbeda dengan Deep Earth Sekte, yang seperti kuil biksu. Setelah tinggal di Deep Earth Sekte yang membosankan selama 4 atau 5 tahun, bahkan jika dia melihat seseorang yang memandangnya dengan kejam, dia masih akan menganggapnya menyenangkan mata. Dengan demikian, ketika visi si Hanshan jatuh pada Song Xiaoyue, tatapannya tak terhindarkan melekat pada wajah dan dadanya selama beberapa saat. Orang tidak bisa menyalahkan si Hanshan karena nafsunya yang terang-terangan. Lagi pula, ini adalah respons tubuh yang benar-benar normal bagi seorang pria yang telah tinggal di kuil biksu selama bertahun-tahun. Kulit Song Xiaoyue segera menjadi masam. Episode ke-365, dengan judul Perangkap, langsung ke dalam alurnya. Kamu babi menjijikkan, perhatikan kemana matamu akan pergi. Kata Song Xiaoyue dengan transmisi suara esensi sejati. Secara alami, dia tidak bisa mengatakan kata-kata kasar seperti itu dengan keras. Hehe, nona kecil, apa yang salah dengan seseorang melihat tubuhmu? Apakah itu terlarang? Bagaimana kamu akan menghentikan aku? Jika kamu adalah istri aku, maka aku akan membiarkan kamu mengelola aku, tetapi kamu tidak. Divine Phoenix Island memiliki begitu banyak wanita cantik, sungguh memalukan bahwa mereka semua terbuang sia-sia. Bagaimana kalau kamu menikah dengan Deep Earth Sect kita? Petik 2. Kata-kata si Hanshan menyebabkan Song Xiaoyue meledak menjadi kemarahan besar. Terutama, itu sangat memalukan bahwa mereka semua sia-sia. Untuk apa dia mengambil murid perempuan Divine Phoenix Island? Aku akan membunuhmu. Song Xiaoyue memberikan ham dingin dan kemudian longsword muncul di tangannya. Dia mendorong langsung ke arah si Hanshan. Dia segera menggunakan Vermilion Bird Forbidden Divine Chronicle, menyulap hujan api yang tampak seperti kembang api yang indah, membombardir si Hanshan. Bum bum bum. Si Hanshan menciptakan dinding coklat tebal untuk memblokir semua serangan Song Xiaoyue. Dinding berwarna coklat ini mampu menembus serangan Song Xiaoyue seperti daun yang bergoyang dalam badai. Setiap kali sepertinya akan pecah, tetapi selalu akan bangkit kembali. Setelah 20 hingga 30 gerakan berlalu, Song Xiaoyue tidak mampu menembus dinding pertahanan itu. Ada apa dengan Xiaoyue? Dia kehilangan akal sehatnya. Para murid Deep Earth Sekte terkenal karena kekuatan pertahanan mereka. Apa yang paling mereka harapkan adalah lawan mereka menyerang dengan gila untuk mengkonsumsi esensi sejati mereka. Jika Xiaoyue seperti ini, yang paling bisa dia harapkan adalah dasi. Mu Zhaoxuan cemas. Junior Apprentice Sister Song kuat, tetapi dia tidak memiliki pengalaman tempur.
Dia hanya berkompetisi dalam beberapa rapat marsial sekte atau kontes dan penilaian murid inti. Ini adalah pertama kalinya dia bertarung dengan seorang murid dari sekte lain. Petik 2. Melawan Deep Earth Sekte, ketika mereka menciptakan perisai, metode terbaik untuk mengatasinya adalah dengan mengabaikannya sepenuhnya. Masker pengaman atribut bumi semacam ini mengonsumsi esensi sejati. Jika seseorang mengabaikannya, maka ia secara alami tidak akan melanjutkan. Tetapi jika seseorang dengan gila menyerangnya, maka inilah yang paling dia harapkan. Murid Divine Phoenix Island khawatir. Dalam pertarungan yang intens, tidak mungkin mereka bisa mengingatkan Song Xiaoyue tentang ini dengan transmisi suara esensi sejati. Setelah lebih dari 30 gerakan berlalu, Song Xiaoyue juga menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Dia hampir menghabiskan setengah esensi sejatinya, dan esensi sejati lawannya tidak melemah sedikit pun. Dia tidak bisa membantu tetapi memperlambat serangan ofensifnya. Tetapi pada saat ini, si Hanshan dengan licik tersenyum dan meninju, membanting langsung ke wajah Song Xiaoyue. Song Xiaoyue mengepalkan giginya yang bersinar, memotong tinju si Hanshan dengan pedangnya. Bang! Suara kisi logam bertabrakan berdering di udara. Si Hanshan memiliki sarung tangan harta karun berupa tanah di tangannya. Sebagian besar murid Deep Earth Sekte adalah pejuang tinju. Saat dia memblokir pedang Song Xiaoyue dengan tinjunya, dia menusuk perut Song Xiaoyue dengan tinju lainnya. Strike membelah langit. Si Hanshan memperlihatkan senyum ganas dan biadab. Dengan sebuah pukulan, udara di sekitarnya sepertinya bergerak. Lagu Xiaoyue telah mengkonsumsi terlalu banyak esensi sejati. Dia tidak dapat memanggil esensi sejati yang diperlukan, dan terus dipaksa kembali oleh esensi sejati tinju. Saat dia mundur selangkah demi selangkah, bagaimana si Hanshan bisa memberi Song Xiaoyue kesempatan untuk kembali? Ketika mereka sampai di depan panggung, ubin batu keras di bawah kaki si Hanshan yang diperkuat oleh formasi susunan mulai berderak. Astral Skyfish Raja Batu. Tinju si Hanshan seperti angin, puluhan warna kepalan tangan menari di udara. Potensi tinju itu seperti gelombang yang bergolak yang menyapu, benar-benar menghilangkan semua esensi sejati yang menyala yang berkumpul di pedang Song Xiaoyue. Fish Setting Universe. Si Hanshan meninju keluar untuk terakhir kalinya. Kekuatan ini pertama di ekstrim, seperti tanah longsor, seperti hancurnya bendungan. Engah. Lagu Xiaoyue terbang mundur, wajahnya pucat, mulutnya menumpahkan darah, dan beberapa tulang rusuknya patah. Xiaoyue, kakak senior magang. Beberapa murid perempuan Divine Phoenix Island berkumpul di sekitarnya untuk membantunya. Xiaoyue, kamu baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Song Xiaoyue duduk dengan susah payah. Dia menggigit bibirnya dengan malu dan berkata, aku kalah. Aku terlalu bodoh, aku sudah membuat malu semua orang. Petik 2. Song Xiaoyue mengerti bahwa si Hanshan menggunakan kata-kata untuk memprovokasi dia, tetapi ekspresinya yang bodoh dan sederhana telah membuatnya santai dari penjagaannya. Pada akhirnya, ini hanya bisa disalahkan pada Song Xiaoyue yang tumbuh sebagai seorang anak di Divine Phoenix Island dan tidak memiliki pengalaman tempur dunia nyata yang diperlukan. Kalau tidak mungkin dia akan digerakkan oleh hanya beberapa kata dan hilang dengan cara seperti itu. Jika dia bisa bertarung dengan lambat dan mantap, maka dia setidaknya bisa mendapatkan hasil seri. Song Xiaoyue merasa minta maaf kepada semua orang yang mengandalkannya. Dia telah meminta untuk naik atas inisiatifnya sendiri, dan pada akhirnya telah hilang dengan cara yang mengerikan. Mu Zhaoxuan memeriksa luka Song Xiaoyue. Dia memiliki beberapa tulang rusuk yang patah, tetapi bagi seorang seniman bela diri, mereka akan dengan cepat disembuhkan dengan beberapa pil dan istirahat. Tapi, tidak mungkin lagi Song Xiaoyue untuk terus berpartisipasi dalam kompetisi ini.
Sekarang, dari 15 junior Hautian dari Divine Phoenix Island, Song Xiaoyue telah kehilangan kekuatan tempurnya, dan murid inti kelima yang terdaftar Hua Hong telah menghabiskan terlalu banyak kekuatannya dalam pertempuran melawan Zhang Lin, dan tidak akan bisa bertarung dalam waktu yang singkat. Hanya ada 13 orang yang tersisa dengan kemampuan untuk bertarung. Tetapi, dari 6 sekte besar yang berseberangan, murid inti peringkat pertama masih belum mengambil tindakan, juga tidak memiliki murid langsung mereka. Setelah beberapa putaran berlalu, mungkin tidak ada orang yang tersisa di Divine Phoenix Island yang masih bisa bertarung. Mu Dingshan memiliki ekspresi yang sangat bermasalah. Dia hanya bisa menonton tanpa daya ketika junior murid intinya jatuh ke posisi yang begitu meresahkan. Namun, dia tidak dapat berbuat apa-apa. Pada kompetisi perjamuan semacam ini, ada aturan yang mapan dan tak terucapkan bahwa mereka yang memasuki panggung akan melakukannya dalam urutan terlemah ke terkuat. Pertama, murid terlemah akan datang ke atas panggung, dan kemudian murid inti tengah, murid inti menengah atas, murid inti teratas, murid langsung, dan akhirnya murid kepala akan melangkah di atas panggung. Dalam hal budidaya, itu akan menjadi yang di periode kondensasi denyut nadi pertama, kemudian orang-orang di ranah Hautian. Acara ini biasanya akan berlangsung sepanjang hari, dan tuan sejati akan bertukar pukulan terakhir. Kalau tidak akan ada kesempatan bagi para murid biasa untuk naik ke panggung. Jika Mu Dingshan melangkah di atas panggung pada saat ini, itu akan merusak aturan ini. Tidak hanya itu, tetapi kemudian Putri Sanfire, Zhang Yunjian, dan karakter serupa lainnya akan naik panggung. Dia dan Mu Xiaoxing akan 2 lawan 6, tekanan ini tidak kurang dari apa yang dirasakan para murid inti. Ketika waktu itu tiba, mereka juga akan jatuh ke posisi tidak bisa duduk, dan harus memberikan argumen seperti kerugian adalah kerugian. 5 elemen wilayah ini benar-benar tidak peduli dengan wajah, kata Mu Dingshan dengan ekspresi masam. Pada tahun-tahun biasa selama kompetisi semacam ini, tidak akan ada penargetan yang jelas. 7 sekte besar Five Element Region akan saling menantang, dan juga Horizon Selatan akan memiliki Supreme Mystery Temple dan Dire Space sekte yang berpartisipasi untuk berbagi tekanan. Setiap saat, Divine Phoenix Island kita akan bisa bersinar. Tapi sekarang karena daerah Demon Laut Selatan, semua orang bersaing melawan kita dan keluar semua setiap kali. Berbagai tindakan tidak ada habisnya. Orang yang menjawab adalah Tiang Wang, guru terhormat. Sekarang perayaan ulang tahunnya yang ke-400 telah beralih ke titik ini, dia hanya bisa dengan sedih tersenyum. Saat keduanya berbicara, lebih banyak orang melangkah di atas panggung. Mereka adalah murid inti peringkat teratas dari Divine Phoenix Island dan Arctic Ice Palace. Api dan es bertabrakan, dan pelindung defensif bergetar. Setelah beberapa gerakan, kekuatan mereka hampir sama. 7 sekte besar Five Element Region telah bertarung dengan Divine Phoenix Island untuk waktu yang lama, dan mereka masing-masing memiliki pemahaman perkiraan tentang kekuatan yang lain. Ketika 2 lawan naik ke panggung, kekuatan mereka akan hampir sama. Saat keduanya bertarung untuk mendapatkan dupa waktu, keduanya terluka, tetapi mereka masih melanjutkan. Pertandingan tidak menentukan. Tidak ada lagi makna untuk terus bertarung, sebut ini seri. Seorang tetua istana es Arktik berkata. Kedua murid sudah terluka parah. Jika ini terus berlanjut, itu akan menjadi perjuangan hidup dan mati. Murid Divine Phoenix Island mengundurkan diri dengan sangat keengganan. Pada saat ini, Deep Hansan sekte Si Hanshan tiba-tiba melompat di atas panggung. Si Hanshan yang tingginya hampir 9 kaki berdiri di tengah panggung, tampak tidak berbeda dengan menara besi. Dia berkata, Deep Earth sekte Si Hanshan, aku ingin menantang elit heroik muda dari Divine Phoenix Island. Bajingan ini, dia benar-benar melompat keluar lagi.
Menurut aturan tidak tertulis dari kompetisi perjamuan, seseorang dapat terus bertarung jika mereka menang, tanpa batas. Tetapi jika mereka kalah, mereka hanya bisa dengan patuh duduk di antara hadirin. Hanya jika orang lain menantang mereka, barulah mereka bisa naik. Kalau tidak, mereka tidak akan memiliki kualifikasi untuk naik panggung dan menantang orang lain. Sejak si Hanshan menang, dia secara alami memiliki kualifikasi untuk bertarung lagi. Si Hanshan sangat bersemangat. Kesempatan semacam ini untuk wilayah 5 elemen untuk bertarung di wilayah horizon selatan sangat jarang. Jika dia mencapai hasil yang lebih baik, dia tidak hanya akan menjadi lebih terkenal dan mendapatkan lebih banyak kehormatan, tetapi dia akan diberi perhatian tambahan oleh sekte, dan bahkan akan mendapat imbalan setelah kembali ke rumah. Setelah melelahkan Song Xiaoyue dan kemudian mengalahkannya, dia sebenarnya tidak mengkonsumsi banyak esensi sejati. Dia telah menggunakan waktu setelah pertandingan untuk mengambil beberapa pil restorasi dan bermeditasi untuk tongkat waktu, memulihkan kondisinya ke kesempurnaan. Alasan dia naik ke panggung adalah untuk terus menantang. Aku ingin tahu elit heroik mana dari Divine Phoenix Island yang bisa menasihatiku. Suara si Hanshan seperti guntur di telinga. Song Xiaoyue menggertakkan giginya, melotot dengan kebencian pada babi duplikat ini, berharap dia bisa dengan kejam memukulinya. Murid inti ketiga, keempat, dan kelima dari Divine Phoenix Island telah melangkah di atas panggung. Sekarang, hanya murid inti peringkat pertama dan kedua yang tersisa. Jika mereka pergi untuk berurusan dengan si Hanshan, nanti tidak akan ada orang lain yang berurusan dengan murid inti peringkat teratas dari sekte lain. Hua Hong menggertakkan giginya, bersiap untuk naik ke panggung dan memenuhi tantangan babi ini. Dia telah memenangkan pertandingannya, dan dengan demikian juga memiliki kualifikasi untuk bertarung lagi. Meskipun dia telah menghabiskan banyak energi, dia mampu mengembalikan porsi yang lebih besar dalam setengah jam terakhir ini. Junior magang, Sister Hua, jangan terburu-buru. Si Hanshan ini cocok untuk kamu. Kamu belum pulih ke kondisi teratas kamu. Tunggu beberapa pertandingan lagi dan kemudian kembalikan kondisi terbaik kamu sebelum naik panggung lagi. Jika tidak, kamu hanya akan membiarkan penjahat menjadi semakin sombong. Petik 2. Saat Mu Zhaoxuan menarik kembali Hua Hong, dia melirik semua murid inti Hautian lainnya. Selain dia dan murid inti peringkat teratas Mu Dianxing, tidak ada orang lain yang memiliki kemampuan untuk naik panggung. Satu-satunya yang tersisa adalah murid langsung, yang belum bisa bertindak. Tampaknya satu-satunya jalan yang tersisa baginya adalah melangkah di atas panggung. Mu Zhaoxuan berdiri, tetapi pada saat ini, transmisi suara esensi sejati bergema di telinganya. Suster senior magang, izinkan aku untuk naik. Mu Zhaoxuan berbalik, takjub di matanya. Dia melihat Lin Ming berdiri. Junior magang saudara Lin, kamu akan menantang Master Ranah Hautian. Mu Zhaoxuan tertegun. Iya nih. Lin Ming belum melangkah ke atas panggung, dan bukannya mengamati dua perkelahian pertama sehingga ia bisa memahami kekuatan jenius Hautian Sekte kelas 4. Dia punya rencana sejak awal. Dia menyimpulkan bahwa murid inti peringkat teratas dari sekte kelas 4 seperti si Hanshan atau Song Xiaoyue memiliki kekuatan yang mirip dengan Huang Zixuan, yang telah membunuh 3 bulan lalu. Meskipun Huang Zixuan adalah bakat yang buruk, dia masih merupakan pemimpin Hautian puncak yang berasal dari sekte kecil. Murid inti sekte kelas 4 ini dapat dibandingkan dengan pemimpin Hautian puncak di ranah Hautian awal. Ketika mereka mencapai puncak wilayah Hautian, mereka bahkan mungkin bisa membandingkan dengan Master Xiantian. Kekuatan ini juga selaras dengan harapan Lin Ming. Si Hanshan melihat Lin Ming berdiri. Dia terkejut, dan kejutan itu dengan cepat berubah menjadi kegembiraan. Dia mengangkat lengan bajunya, menggosok hidungnya, dan tersenyum ketika berkata,
Hehe, betapa menariknya. Datang. Aku sudah ingin menantang kamu. Petik 2. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.